Betul. Nah, maka itu kita harapkan siswa dengan 77 event itu ya maka akan lebih mendinamisasi menggerakkan ekonomi alam di daerah Sumatera dan Sumatera Barat. Kenapa? C23 lah mulai. Sanak besok balik jo yang tabuzar yang tak buruk seringnya di pot bungo hari yang luar biasa bagi Yuang sendiri dan bagi Buya. Sanak kalau mencari mungkinlah tahu Buya Mahyaldi Asrullah, posisi beliau kini masih Gubernur Sumatera Barat sampai 2024, mudah-mudahan ke depan lanjut. Nah, sebelum mau tahu lama jo Buya mau ucapkan selamat ulang tahun lu Buya, panjang umur sehat selalu Buya. Alhamdulillah, terima kasih. Insyaallah. Lalu kita iya. Nah, di sana Ambo Yuang kan bertanya banyak ke Buya. Hampir inilah separuh dari perjalanan Buya sebagai Gubernur Sumatera Barat adalah 2 tahun lebih enak Buya. 2 tahun. Nah, perjalanan 2 tahun sebentar lewat masuk 2023 ke Buya. Ya. Mbak Asih Sumatera Barat yang Buya pimpin selama di tahun 2022 salah. Apakah ada kemajuan awak atau biasa-biasa saja atau apa yang kendala? Sempat dulu COVID, nah kini lah reda COVID Buya, bab kenapa Buya terhadap itu? Ya, ini terima kasih Pak Iwang. Iya Buya. Ya. Sebenarnya kalau kita mencari tentang Sumatera Barat dan Ambo juga Pak Audi. Februari besok 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi menjelang 2 tahun. Kalau untuk menceliak dan merasakan, tentu mungkin masyarakat Sumatera Barat yang akan bisa berbicara tentang itu. Atau apakah selama kita menjabat lah ada enggak beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa kita kurangi? Iya, iya. Atau begitu dan yang lainnya. Pas itu memang cuma barangkali mungkin di dalam capaian-capaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun ada perbaikan, ada peningkatan. Ya. Di antaranya adalah sekaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2021 kita minus gitu ya, karena COVID ya? Ya, COVID. 2022 sudah positif, itulah di atas sampai sekian. Dan mudah-mudahan kita akan bisa tigaan tahun 2003 nanti di atas 5. Di atas 5 target. 5 insya Allah. Ya. Nah, kemudian di samping itu juga angka kemiskinan kita itu bisa kita tekan tahun 2022 itu. Dan kemudian juga nilai tukar petani. Nah, karena concern dengan pertanian ya, nah, itu alhamdulillah tadi peningkatan. Yang sebelumnya 2020 itu 100, sekian. Nah, kini lah menjadi 110, sekian. Nah, itu peningkatan. Artinya nilai tukar petani itu dari mereka berusaha dan laba untung 10% yang mereka terima keuntungan dan kemudian meningkatnya pendapatan dari petani. Tapi secara target itulah tercapai Bu ya. Kalau dari target nilai tukar petani itu jauh justru melebihi target. Target tahunan gitu. Iya. Soalnya tahun 2022 itu target gitu 100,5 sekian. Nah, tapi justru lebih 110. Oke. Nah, jadi artinya dari percepatan dan itu membuktikan ke kita bahasanya fokus kita dengan pertanian dengan 10% anggaran untuk pertanian, maka itu cukup memberikan hasil yang signifikan untuk kesejahteraan petani. Betul. Nah, waktu itu itulah yang akan kita tingkatkan untuk masa akan datang. Itu makanya dalam visi misi kita itu kan dituangkan digitalisasi
dan kemudian hilirisasi. Nah, hilirisasi itu kita harapkan nanti akan ada pasca panen, ada pengolahan yang kita lakukan sehingga terjadi peningkatan nilai tambah untuk petani. Dan baik dari segi teknologinya sendiri, baik teknologi yang nanti berdampak kepada pendapatan mereka. Nah, termasuk juga dari sisi pemasaran dengan digitalisasi. Ya, nah itu memang dan kemudian di situ pun juga kita mentargetkan 100.000 entrepreneur, ya. Nah, di dalam itu nanti ada digitalisasi. Nah, dan dari tahun ke tahun itu alhamdulillah dari peningkatan. Nah, kita harapkan dengan peningkatan ini mungkin dirasakan oleh masyarakat. Nah, begitu juga tahun 2022 nanti, 23, itu juga kaitannya lebaran. Termasuk juga akhir tahun gini. Iya, betul. Nah, karena akhir tahun yang lalu atau lebaran tahun 2022 yang lalu, ada beberapa catatan-catatan yang menjadi perhatian kita. Apa itu? Yang pertama adalah kaitan kemacetan, yang kedua berkaitan dengan masalah sampah, dan ketiga berkaitan masalah keramah tamahan warga awak di objek-objek wisata. Nah, so, dan tahun 2022 itu menjadi catatan Buya seperti apa di dan itu waktu itu kaitan dengan kemacetan kan cukup tinggi 2022. Sangat ya terasa. Nah, lebih itu juga kebersihan, saruk dan kemudian sampah bentuk olah secara baik. Nah, kalau itu tahun 2023 ataupun juga akhir tahun 2022 kita ingin itu ada perubahan yang lebih baik. Kemacetan bisa kita kurangi. Itu makanya ada pembenahan infrastruktur jalan. Ada pelebaran berapa titik jalan-jalan yang ada di Sumatera Barat. Dan kemudian juga ada pertambahan panjang. Kemudian ada pembukaan jalan-jalan baru yang kita lakukan. Nah, khusus itu mudah-mudahan itu akan menjadi bagian pertama tadi. Hanya coba yang mungkin baru takana petang. Itu flyover rencana ke Solo ya dia. Oh iya, ke Solo ya. Ya, alhamdulillah kan berapa bulan yang lalu itu Pak Menteri PUPR kalau ke Siko. Dan beliau lah berkomitmen. Nah, kemudian alhamdulillah Patang ketika kehadiran Pak Erick Thohir, nah juga tentu akan memantapkan, sehingga memang insya Allah sesuai dengan rencana tahun 2023 nanti akan mulai pelaksanaan daripada kegiatan tersebut. Iya, terkait masalah kadang-kadang kan ukuran seorang pemimpin dianggap berhasil kan bisa mencapai target, gitu ya. Nah, itu isu yang beredar serupa 1,3 triliun tidak jalan. Itu baca itu ya. Iya, itu kan 10 hari yang iya dianggap dia tidak kerajo kan, gitu kan. Dan itu kan belum selesai. Kalau mengukur itu kan pada akhir tahun. Ya, baru tahu beras serapan dan kemudian bara silpa kan begitu. Iya. Nah, setelah kita hitung-hitung, kebetulan tadi kita rape jos Eselon 2 dan Eselon 3 di Sumatera Barat, lebih kurang ada 500-600 orang yang hadir. Nah, itulah yang kita bahas tentang bagaimana capaian serapan anggaran. Maka kita perkirakan dalam hitungan kita itu nanti bisa sampai 95 atau 96% dari APBD. Dia artinya apa? Artinya silpawa itu tidak serupa yang diberitakan yang lalu, yaitu 1,3 triliun itu. Iya. Kita perkirakan itu sesuai jo perencanaan anggaran itu ada 350 miliar silpa. Nah, barangkali mungkin itu nanti akan tercapai. Ya, jadi berarti ada sisa tiba ya. Betul. Nah, sisa itu kenapa? Itu banyak faktor. Dan pertama terjadi sisa tender. Jadi kan tender. Tender itu kan ada penawaran. Nah, kemudian rata-rata kan di bawah itu. Nah, sehingga itu sisa. Nah, itu menjadi silpa. Kan? Kemudian yang kedua, ada mungkin memang kegiatan, karena beberapa hal mungkin ada pemutusan kontrak. Sehingga tidak terlaksana. Mungkin hanya sekian persen terlaksana, tinggal sekian persen. Itu menjadi silpa. Dan kemudian juga ada mungkin awak menilai mungkin kegiatan itu
tidak begitu tepat. Ya, dari hasil evaluasi maka mungkin ada pengurangan ataupun kelebihan. Nah, sehingga itulah yang dikumpulkan menjadi silpa. Nah, direncanakan di dalam perencanaan anggaran AWA, yaitu silpa yang direncanakan itu lebih kurang ada 350 miliar. 350 miliar. Ya, itu berarti kalau 350 miliar itu berarti kira-kira sampai 5% lebih kurang. Itu makanya perkiraan awak 95-96% tadi. Berarti sebetulnya itulah tercapai sebetulnya. Alhamdulillah tercapai. Bahkan yang luar biasa yaitu capaian pendapatan awak. Nah, kalau dibandingkan secara nasional, maka 8 hari yang lalu itu awak tuh nomor 5 di Indonesia terbaik dalam capaian pelaksanaan kegiatan. Jadi dapat dibayangkan bahwa provinsi-provinsi yang lain kan, gitu kan. Di artinya walaupun jumlah itu kejadian yang 8 hari yang lalu, ya. Itu 8 hari yang lalu 5 terbaik. Iya. Ya, kita yang terbaik kelima di Indonesia. Jadi artinya tidak serupa yang dibayangkan oleh sebagian orang, ya, yang silpanya sekian, yang beberapa hari yang lalu itu, kemudian kita tidak bisa melaksanakan. Ya, justru pada saat itu gitu menjadi yang terbaik 5 di Indonesia. Nah, dalam kenyataannya pada itu justru serapan anggaran awal itu nanti itu kan sampai 95-96%. Jadi artinya sesuai dengan yang direncanakan. Nah, mungkin ada berapa OPD mungkin tidak sampai target, Bu, ya, di dalam kinerja. Bu bicara tentang OPD ini, Bu, ya. Itu biasanya terjadi karena hal apa, Bu, ya? Kalau serupa itu serapan anggaran. Dan kemudian tadi yang bercerita pendapatan. Iya. Pendapatan justru meningkat. Malah meningkat. Iya, jadi 102% lebih kurang. Oke. Jadi meningkatnya 2% gitu dari yang direncanakan. Nah, ini artinya kan karena usaha daripada kawan-kawan dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan. Jadi seperti yang tanyaan tadi itu kaitan dengan kawan-kawan di OPD tidak. Ya, justru bisa mereka melakukan. Nah, itu sudah terencana karena memang sisa tender, karena ada kegiatan yang putus kontrak dan lainnya tadi itu. Nah, Bu, ya, 2023 sebetulnya Sumbar membutuhkan apa, Bu, ya? 2023 kok mungkin artinya apakah perlu Sumatera Barat kok contoh mau melirik event apakah awak yang harus mengikut ke event nasional atau awak yang menarik kemari event-event nasional atau internasional? Itu salah satu contoh. Sebab mau merasa seperti kok awak mungkin selama kau mungkin acok ikut keluar. Iya. Sementara awak tidak berbuat di siko. Apakah bagaimana Ibu pendapat itu? Jadi maksud itulah kita jadi yang terpikir yang tadi itulah yang kita rancang 2023. Oh, itu dirancang. Jadi lasa niat, lasa pikiran, lasa raso awak, ya kan? Artinya awak tahun 2023 besok awak memperbanyak event-event di Siko. Itu malah kita kemas ya 2 tahun yang lalu kan. Visit Beautiful West Sumatra. Iya. Dia direncanakan tahun sehingga ada 77 event yang akan kita lakukan di Sumatera besok. Ya, itu baru provinsi ya. Nah, kemudian lalu kabupaten kota. Betul. Nah, itu yang provinsi, Bu, ya. Provinsi 77 itu berarti kan dalam 2 pekan ada 3. Iya, betul. Kegiatan. Itu internasional, kemudian nasional dan regional. Nah, dari segi SDM apakah awak siap, Bu, ya, untuk membuat event nasional dan internasional? Allah. Buktinya patang awak melakukan kegiatan-kegiatan nasional sih kan? Ya, serupa yang lalu MTQ. Betul. Ya. Kemudian patang MTQ Korpri dan itu juga sejarah terbaik. Ya, pelaksanaan MTQ Korpri dan peserta terbanyak dari MTQ Korpri yang ada. Artinya apa? Ketika kegiatan kita lakukan di Siko itu menarik masyarakat untuk hadir.
Betul. Nah, maka itu kita harapkan siswa dengan 77 event itu ya maka akan lebih mendinamisasi menggerakkan ekonomi alam di daerah Sumatera Barat. Kenapa? Karena dengan event itu kita harapkan nanti banyak orang Tibo. Iya. Iya kan? Betul. Dan kemudian banyak transaksi ekonomi di Siko. Iya, betul. Dan kemudian rami orang. Nah, maka terdongkrak perekonomian rakyat. Maka itu rami orang. Maka kuncinya untuk melakukan galih itu kan cik saja ya. Iya. Itu rami kan. Betul. Kalau ia lakukan galih, ramilah orang tampil orang galih. Kalau enggak, bawalah barang awak tampil orang rami. Kan itu kan. Itu makanya kuncinya lah rami. Itu kita ramikan di Siko. Ketika kita ramikan di Siko, walaupun awak mengeluarkan pitih kita belanjuan, tapi PT itu untuk masyarakat juga. Betul. Jadi untuk menggerakkan masyarakat juga, mendinamisasi masyarakat juga. Dan nak kamar PT-nya. Yang harus buat pintih adalah buat PT yang sampai keluar. Betul. Buat PT dari luar itu masuk ke dalam. Nah, kan itu makanya. Nah, bahkan dari diskusi kita tadi itu, dari event-event nanti itu mungkin kita gabung dengan dinas-dinas yang lain atau juga kabupaten kota yang lain bersama, atau juga kegiatan ada di kabupaten nanti atau kota kita dukung sama-sama di situ, sehingga kita sejalankan sehingga lebih besar, sehingga menghadirkan lebih banyak orang, sehingga lebih bergembira, lebih bergairah dan lebih menarik banyak orang. Itu makanya launching insyaallah tanggal 20 sampai malam ya kita akan launching event-event itu. Oke. Nah, dan mudah-mudahan dengan kita launching itu nanti masyarakat akan lebih mengetahui, sehingga masyarakat akan bisa memilih nanti tahun yang akan datang untuk menghadiri event-event apa. Bahkan awak juga mencoba untuk menggerakkan dan mengajak perantau-perantau. Karena awak punya keluarga Minang. Betul. Ada namanya di IKM namanya, ada Gabu Minang namanya, ada induk keluarga Minang namanya, banyak organisasi awak yang ada di luar provinsi. Nah, maka itu dengan event yang kita agendakan itu nanti orang-orang itu akan kita ajak untuk sebagai peserta di Siko, untuk sebagai yang akan mengikuti di Siko, sehingga orang bertambah ramai di Siko, dan kemudian dengan adanya event tadi itu bisa menarik orang lebih banyak ke Siko. Jadi insyaallah, dan itulah memang salah satu yang kita evaluasi dari perjalanan hampir 2 tahun nambah di provinsi, maka itu salah satu evaluasi awak sehingga memang awak lakukan. Dan demikian juga sebaliknya, mungkin juga akan ada event-event yang kita ikuti di luar yang dilakukan oleh kementerian. Betul. Nah, maksud itu kita akan maksimalkan juga di situ. Itu makanya kita akan ajak juga kabupaten kota di situ, dan kemudian kita libatkan juga banyak dinas, banyak OPD di situ sehingga lebih maksimal. Ya, kapan dulu barangkali mungkin ada temu bisnis yang kita lakukan di situ. Ya, sehingga orang ramai banyak, dan kemudian kita undang, kemudian ada diskusi, dan kemudian ada barangkali mungkin kesenian yang ditampilkan, budaya yang ditampilkan di acara itu, sehingga lebih menarik kan. Betul. Nah, itu makanya harus kita kemas dengan melibatkan banyak dinas, banyak OPD, dan kemudian kita harus buat secara lebih baik, lebih bagus, lebih menarik. Dan kemudian upaya-upaya yang kita lakukan untuk meramaikan orang pun juga harus kita lakukan. Nah, itu yang ke depan. Jadi maksud itu event yang dilakukan hanya satu OPD tapi tidak maksimal. Aku tuh kita harapkan itu lebih maksimal kamu. Artinya ke depan tuh akan lebih maksimal, berharap awak kurang tamu datang rami ke Sumatera Barat, dan itu bisa mendongkrak perekonomian rakyat. Kan jangan ke sana ya. Betul, kesejahteraan ekonomi meningkat. Nah, itu kan kalau masalah pembangunan fisik Bu ya. Nah, Ambo agak tertarik kok. Ada tadi planning flyover, walaupun awak Ambo belum tahu pasti kapan dibangun. Nah, planning pemerintah Sumatera Barat ke depan di 2023 itu pembangunan fisik secara apa Bu ya? Sebab Ambo magi catatan cek ku Bu ya, tanyakan ke Bu ya. Gedung budaya anak masih Bangkalai Bu ya. Gitu. Insyaallah untuk proyek fisik termasuk gedung budaya itu menjadi prioritas kita 2023. Ya, sebenarnya kan 2021 patang lado anggaran, cuma tidak selesai. Anggaran yang sudah alokasikan tidak selesai dilaksanakan. Itu yang kita sayangkan. Oleh kontraktor kan, Bu ya? Oleh kontraktor. Betul. Itu makanya kita harus jalihan bana kontraktor bisa membangun ketika hanya mengambil proyek itu gitu. Hanya mandang situ. So kadang-kala ada hanya mandang tapi untuk merajuan tidak bisa. Sehingga terundur kemudian tidak dilaksanakan.
Nah, kalau itu makanya kita akan lengkapi persyaratan besok. Buya, Aturan-aturan yang ikut itu nanti. ada beberapa hari yang lalu, beberapa seniman diundang semacam sosialisasi untuk bahwa zona C itu akan dijadikan hotel gitu kan. Nah, beberapa cerita seperti itu, dan itu banyak seniman menolak karena seketik banyak tentu ruang lingkup kebudayaan itu menciut, walaupun zona A, B itu tetap menjadi daerahnya seni budaya. Apa pendapat Buya terhadap hal ini? Ya sebenarnya kan tampek untuk budayawan kemudian seniman tidak akan berkurang. Kenapa Buya? Kalau ada hotel kamu kurang tuh Buya? Walaupun ada pembangunan, barangkali kan kita fasilitasi lebih baik, kita tata sedemikian rupa. Kemudian kita kini ada taman budaya, kemudian ada teman melatih, itu kan bisa kita disatukan jadi C. Semua menjadi persebahkan, nambo patah minta ke dinas kebudayaan. Itulah tadi event tadi. Selama kan yang melakukan event kan dinas kebudayaan saja, C kan, sehingga mungkin acaranya tidak terlalu gadang kan, hanya sampai itu. Kenapa tidak kita gabung di taman melatih? Kalau belum jalan itu kita tutup. Betul. Sehingga memang kita masih ada program budaya di situ, dan pada saat yang sama juga kita hadirkan. Itu yang mau kasih tadi itu adalah eventnya kita besarkan, kita libatkan, sehingga itu akan banyak hal, banyak faktor yang akan orang hadir ke situ kan gitu. Betul. Ya, sehingga memang ada kombinasi seperti itu, ada sinergi yang seperti itu akan lebih banyak. Nah, itu yang kita rencanakan. Jadi maksudnya itu itu pun juga karena belum jelas ya. Kan baru ide, wacana. Nah, maksudnya itu tentu silakan aja masuk karena maksudnya kan sangat terbuka lah. Betul. Ya, dan kita tentu akan menjadi perhatian itu. Nah, sekaitnya pertanyaan tadi tentang infrastruktur kan begitu tadi, taman gedung budaya itu insya Allah 2023 kita akan akan kita lanjutkan pembangunannya. Begitu juga untuk infrastruktur jalan kan tadi lama sampaikan kita akan mengurangi kemacetan. Berarti kan ada infrastruktur jalan, ya. Dan itu makanya ada beberapa jalan yang kita bangun, ya, dan termasuk tadi perencanaan yang telah disetujui oleh Menteri PUPR, kemudian Bappenas, dan kemudian juga alhamdulillah juga Patang Menteri BUMN. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan komitmen itu mudah-mudahan akan lancar, sehingga akan lebih lancar. Walaupun kita juga harus mencari alternatif mereka untuk meningkatkan, karena awak masih kekurangan jalan, akses terhadap, termasuk juga akses kan yang kita bangun kini dari Pasar Baru ke Lahan Panjang kan gitu, termasuk juga kita mampu akses dari 50 kota ke Riau dan banyak yang kemudian dari Solok Selatan ke taruh ke Dharmasraya dan kemudian terus ke Jambi yang lainnya. Nah, itu antara perencanaan-perencanaan yang sebagian lah kita lakukan dan kemudian tentu akan kita maksimalkan ke muka. Nah, ke tahun 2023 itu kita konsen untuk membenahi irigasi. Di samping yang jalan irigasi. Kenapa? Karena kalau seandainya kau berjalan pembenahan irigasi, maka itu akan meningkatkan produksi pertanian awal. Ya, karena memang masalah pangan kemukakan masalah yang sangat strategis dan menjadi bagian yang memang sangat serius gitu. Nah, itu makanya irigasi kita PLOI. Nah, mudah-mudahan insyaallah hasilnya lu nyambung sama kita tersambung ketika ada pengerjaan di situ. Kemudian yang bendungan yang telah dibangun dan kemudian alun-alun salurannya nanti bisa akan ada saluran sekundernya kan sampai kepada tersier dan sampai ke lokasi ke sawahnya. Nah, itu yang itu mungkin kita preso, kita petakan gini, irigasi awak yang belum maksimal, yang belum sempurna, bendungan yang mesti diperbaiki, dan itu pun juga kita bekerja sama dengan balai-balai yang ada di Siko dan juga termasuk kementerian dan termasuk juga kabupaten kota tentunya. Nah, itu infrastruktur, termasuk juga sekolah. Itu yang merencanakan sekolah-sekolah terutama sekali sekolah yang ada di Mentawai. Ya, kini di Mentawai kalau SMA itu kan orang jauh jarak anak-anak. Jarak tempuh mereka ya. Ya, maka itu kita merencanakan di Mentawai itu akan bangun asrama untuk anak-anak dan sekolah di SMA di Mentawai. Dan mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan perencanaan bisa jalan, kita adalah komunikasi juga Kementerian Pendidikan untuk bisa mendiskusikan dan dapat dukungan untuk Nah, kalau itu terbangun, maka anak-anak awak bisa diasramakan. Sudah ada percepatan anak-anak awak di Mentawai. Nah, dan terdanga juga UNP juga yang akan membuka pula
ya kelas jauh di situ. Nah, mudah-mudahan dengan iko gitu benahi dan kadang bisa masuk NP sehingga ada peningkatan SDM dan kemudian akan mengisi kekurangan guru-guru di situ di Mentawai sehingga akan ada percepatan dalam capaian pendidikan. Untuk itu tentu infrastruktur ya, tentang bangunan sekolah atau asrama tentu perlu kita hadirkan. Nah, kemudian di samping itu juga ya, ada beberapa infrastruktur yang lainnya yang termasuk jalan lingkungan ya, yang kita jalan usaha tani dan lainnya itu juga menjadi perhatian. Oke, ya 2023 tinggal barari lagi Bu ya. Iya betul. Iko pertanyaan yang mungkin agak apa ya? Kau pribadi bertanya Bu ya. Akan adakah reshuffle kabinet di 2023? Sebab kan pastilah Bu ya lo bisa mencari. Kau PD yang kerajo, kau nindak, kau kurang, kau cukui. Apakah ada seperti itu ya? Tentu evaluasi itu pasti ada. Ya, dan kemudian dari konsekuensi dari evaluasi tentu akan ada pergeseran, jangan ada peningkatan yang kita lakukan. Mungkin ada yang promosi ya, tentu yang kita lakukan dan di samping itu juga pergeseran itu akan terjadi. Memang ada yang pensiun juga kan? Ada yang pensiun. Betul. Nah, itu tentu harus kita isi. Maka itu dipastikan pasti akan terjadi. Baik untuk eselon 3 ataupun juga nanti di eselon 2 di provinsi. Insya Allah kita akan juga isi. Ada berapa 6 maupun 7 HPD nanti akan ada. Akan 6 sampai 7 ada pengisian. Ada pengisian karena mungkin ada yang pensiun, ada evaluasi seperti itu ya. Jadi siap-siap tapi yang jalan tidak mau di kepala dinas. Bu ya, kini Pak geser sih Bu ya. Berbicara tentang bukan persoalan pemerintah Sumatera Barat. Pak berbicara tentang PKS kini. Kamu ya kini kan PKS, ketua PKS DPW PKS Sumbar. 2024 berapa peluang PKS Bu ya? Tentu yang jalan alhamdulillah tahun 2024 masih sakwe yang kini enggak PKS insyaallah sudah diputuskan salah satu partai yang akan ikut pemilu. Ya, nah, alhamdulillah ini kita syukuri perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh pengurus PKS di seluruh provinsi, kabupaten kota di Indonesia sehingga kita bisa mengikuti pemilu 2024 nanti. Nah, kemudian tentang peluang PKS tentu kita berusaha berikhtiar kemudian mengkonsolidasikan partai kemudian juga SDM ya di partai termasuk dalam hal pencalekan calon legislatif tentu juga akan menentukan nanti peningkatan suara itu tentunya dengan menempatkan caleg yang tepat yang kemudian orang yang tepat dan kemudian juga yang akan bisa dipercayai oleh masyarakat di Sumatera Barat Indonesia pada umumnya. Nah, tentu kita berharap Iko akan meningkat dengan kajian penempatan caleg tadi. Nah, alhamdulillah kita juga dalam hal pencalekan itu cukup banyak yang ingin bersama dengan PKS. Berapa persen kini untuk kuota perempuan PKS menjadi minimal 30%. Minimal 30%. Bahkan biasanya PKS itu lebih. Oh, lebih. Kalau yang 2024 kok lah berapa persen Bu ya? Sudah mulai penyusunan. Nah, tapi mungkin di sana itu masih ada penyempurnaan. Nah, target PKS 2024 kok kalau kini berapa kursi kini Bu ya? Kalau di tingkat provinsi awak kan kini ada 10 lah. 10 ya. Ini target lebih berarti. Nah, maka itu tentulah biasa lah. Siapapun pengurus partai, ketua partai pasti menginginkan lebih baik. Dan kita pun PKS tentu menginginkan lebih baik. Betul. Itu makanya dilakukan langkah-langkah untuk itu. Nah, dalam hal strategi pencalekan tadi. Dan kemudian juga nanti bagaimana kader-kader partai juga berusaha untuk menginformasikan kepada masyarakat, ya. Nah, dan kemudian juga terima kasih kepada Pak Iwang kaitan dengan acara kita ini sehingga membicarakan PKS kan sehingga mudah-mudahan masyarakat lebih tahu, lebih kenal, kemudian lebih familiar dengan PKS. Gubernurnya PKS bisa tuh ya 2024. Iya, kalau kini kan gubernurnya PKS. Dan 2024 kan lain. Kita doakan ya, dan kemudian juga tentu minta dukungan kepada masyarakat. Tapi yang mau berharap sih 2024 tuh ada yang dari Sumbar jadi menteri itu kan. Bawa wacana tuh menurut Bu ya. Memang itu harapan awak dan itu sebenarnya ketika ambo di DPRD tahun 2009 yang lalu itu memang sudah menjadi semangat bersama awak.
atau di DPRD, termasuk di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan di antaranya waktu mobilisasi personal tadi itu sampai ke sana itu, maka waktu itu ada 2 strategi. Strategi yang pertama adalah melalui pendidikan. Maka kita mendorong anak-anak awak diberikan beasiswa sehingga masuk pada perguruan tinggi yang terbaik. Kemudian ada yang S2, ada yang S3, sehingga nanti di jajaran berada di pusat sana, di kementerian. Sehingga SDM kita masuk ke situ. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kini kita bertemu banyak orang, tokoh-tokoh Minang dari Sumatera Barat, baik yang berasal di Sumatera ataupun yang lahir di luar Sumatera Barat, yang berada pada eselon 1, kemudian eselon 2 di tingkat kementerian dan lembaga, bahkan juga menjadi staf ahli di beberapa kementerian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Allah mengizinkan nanti ada di antara putra terbaik dari ranah Minang itu menjadi menteri. Nah, maka waktu itu kita harapkan putra-putra terbaik dari Sumatera Barat pun juga masuk kepada jajaran eselon 1 dari kementerian tersebut. Nah, maka itulah tentu itu menjadi semangat kita bersama, usaha kita bersama, sehingga mudah-mudahan untuk masa yang akan datang kita akan bisa mengantarkan putra-putra terbaik kita dari ranah Minang, baik yang kelahiran di Sumatera Barat ataupun juga kelahiran di luar Sumatera Barat, untuk menjadi orang-orang menteri ataupun seberapa besar sih Buya sebetulnya peluang awak untuk bisa putra Sumatera Barat? Kalau kita bicara masalah peluang, itu kan siapapun pemerintahnya pasti mencari orang yang terbaik. Siapapun presidennya pasti menginginkan yang akan membantunya orang terbaik. Terbaik, betul. Dan alhamdulillah, dalam fakta kenyataannya kan memang semenjak dulu orang Minang memang dari segi intelektual kan memang diakui. Betul. Dan sampai kini pun itu masih terpelihara sebaik. Serapa yang kita sampaikan tadi, masih banyak di antara putra-putra Minang yang berada pada eselon 1, eselon 2 yang ada di kementerian dan lembaga yang ada di pusat. Dan maka itu punya prospek untuk ke depan, apakah di kementerian ataupun juga di menteri itu sendiri, ataupun juga pimpinan pimpinan BUMN atau BUMD. Kalau kita lihat ini orang Minang atau putra Minang yang menjadi pimpinan BUMN kan juga cukup banyak baik yang pada tataran direkturnya atau presiden direkturnya ataupun juga yang berada di jajaran komisaris. Itu cukup banyak, dan dari yang ketahui ada berapa orang. Buya, 25 Desember Buya ulang tahun, itu baru mau Buya. 25 Desember. Ya alhamdulillah, berarti lah 66 ya. 66 Buya. 56 ya, maaf. Anak Buya ada yang ingin terjun di dunia politik Buya. Baca tentang keluarga Buya sana. Berapa orang anak Buya? Alhamdulillah, mau punya anak 9 lah, punya cucu 8. Alhamdulillah, cucu 8. Ada enggak anak Buya yang terjun di dunia politik sama ibu ya? Ada ya, lah mulai barangkali mungkin bersosialisasi, belajar. Itu Buya yang mendorong atau keinginan beliau? Anak Buya. Tentu kalau kini kau kan anak-anak awak tu nyalah punya arah masing-masing ya. Kadang-kadang kalau gitu arahkan tidak utama ya kan. Tapi maksud itu yang terbaik itulah memang kecenderungannya. Nah, maksud itu memang ada di antara anak ambo yang memang punya kecenderungan di situ. Dan kemudiannya S1, dan kemudian juga ada yang melanjutkan pendidikannya. Dan kemudian juga ada yang kecenderungan ke situ. Tapi juga ada yang kecenderungan jadi wira swasta, jadi pengusaha. Dan kemudian dari kini kalau ada lah menjadi pegawai negeri kan. Ada ya yang pegawai negeri. Ya kadang-kadang pengusaha aku pikir ini banyak. Buya, sekian banyak kesibukan Buya ngurus Sumatera Barat. Buya mengatur kebersamaan Buya di anak-anak, cucu pasti itu nggak mungkin tidak ada terus Buya, itu harus ada kan. Iya, jadi memang kebersamaan kita anak keluarga, maksud cucu ya. Kebetulan kan kalau anak kan
ada beberapa orang juga keluarganya yang laba keluarga bukan tinggal di Padang. Dari Padang. Ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera Selatan, kemudian ada yang juga sedang kuliah kan, sekolah, ya, dan kemudian juga ada di antara mereka yang laba keluarga, tentu di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Nah, di maksud itu sehingga tidak banyak waktu apa kita berkumpulnya. Karena tapi kalau setahun Lebaran saya keadaan serupa itu, ya mungkin ada Lebaran. Nah, tapi mungkin nanti ada hari-hari khusus. Nah, biasanya hari syukuran mereka, syukuran kelahiran mereka. Nah, itu memang kita usahakan untuk bisa bersama. Kalau bisa hadir bersama, kalau nggak bisa bersama, gini kan untuk bertamu jo di rantau kan lah bisa melalui Zoom gini. Betul. Jadi kadang-kadang bisa melalui memanfaatkan media, karena memang tidak bisa pulang kan. Aduh Cik, yang selalu jadi pikiran ambo kok Buya. Baik itu nak. Buya aku berapa jam lalu sehari. Berapa jam Buya lalu sehari itu Buya. Kalau idealnya kan orang lalu dan sehat itu kan 7 sampai 8 jam, 6 sampai 8 jam. Kalau Buya? Iya, kalau dalam Al-Quran kan memang sepertiga malam. Sepertiga malam tuh kan berarti ada 2 balai jam atau 4 balai jam malam kan. Berarti sampai 5 jam kan. Sampai 5 jam. Nah, tapi dalam kenyataannya memang banyak kurang dari itu. Nah, tapi kan dalam perjalanan kan banyak lalu ya. Di Teoto kan. Soalnya jalan coba untuk istirahat di jalan berarti Bu ya, agak fresh ya Bu ya. Apa ya kalau Bukit Tinggi. Betul. Nah, di Teoto lalu kan. Betul. Nah, itu memang kita alhamdulillah lihat malam betul lalu sama perjalanan itu. Ya, sehingga memang mungkin ketika malam mungkin 3 sampai 4 jam kan. Tapi ya tercukupi lah kini walaupun mungkin di perjalanan. Karena memang kadang-kadang kan kegiatan itu sampai jam 11. Betul. Nah, sudah itu mendatangkan sore lah. Sore yang masuk malam hari itu. Ya kan? Nah, besok harus selesai kan? Nah, itu sampai jam 1. Nah, kalau nggak latihan kan lalu dulu because sudah subuh. Udah selesai sore tadi itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian tambahlah tadi dalam perjalanan tadi itu maka kita gunakan untuk istirahat. Buya termasuk yang rajin turun ke masyarakat. Bapak pendapat Buya terhadap pemimpin yang suka duduk di meja? Kan kalau kita bicara masalah pemimpin, kalau membaca, kalau Pak Nasir mengatakan pemimpin itu hadirnya dari masyarakat. Ya. Sehingga maka itu dalam Al-Quran sendiri kan memang seorang pemimpin itu harus bersama dengan masyarakat. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang terasa berat olehnya akan penderitaan-penderitaanmu dan begitu harap akan keimananmu. Dan Rasulullah itu penyantun dan penyayang. Jadi artinya Rasulullah itu memang in group, in home dengan masyarakat. Jadi memang berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Dan tidak mungkin kita akan melakukan dan menghadirkan program-program yang tepat sesuai dengan masyarakat kalau seandainya kita tidak bertamu dan kemudian tidak berdialog dengan mereka. Ya, kalau itu memang suatu kemestian kita memang bertamu masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan kemudian juga ada antara mereka yang mungkin tiba. Ya, maka yuk kita sediakan waktu untuk mereka menyerap apa yang menjadi harapan di warga. Dan itu juga ke lapangan, dan kemudian itu makanya ketika kita ke lapangan kita itu optimalkan ya waktu itu bisa bertemu dengan masyarakat, dan kemudian juga bisa sekaligus awak mencari hasil kerja kawan-kawan di pemerintah daerah di daerah itu, dan kemudian jo biasanya mau sempatkan jo kalau bertemu jo guru-guru yang ada di daerah itu. Betul. Atau pegawai provinsi yang ada di daerah itu. So, pegawai provinsi itu kan menyebar, ada di kota-kota jo. Maka itu kan perlu bertemu jo, perlu. Jadi maksud itu sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan juga bisa jalan, bertemu jo masyarakat bisa dilaksanakan, kemudian dialog dengan masyarakat juga bisa kita laksanakan. Nah, dan itu makanya ketika awal bulan puasa misalnya. Nah, bulan puasa kan boleh saya wali kota Padang dulu kan ada kegiatan namanya singgah sahur.
Iya, iya. Nah, Mobile tadi Bu ya. Apalagi di provinsi gini Betul, kan. betul. Itu kita sejalankan antara safari Ramadan di Singgah Sahur. Sehingga tuh mangkonya ambo ketika safari Ramadan itu sampai pagi besok di situ. Nggak balik ke rumah dah, nggak balik ke Padang dah. Nah, tetap di situ sampai pagi besok. Nah, maka itulah kesempatan bertamu masyarakat, berdialog dengan masyarakat, cerita dengan masyarakat, mendengarkan keluhan. Langsung inspirasi itu semua cerita masyarakat langsung hanya mendengar dari orang lain kan Bu ya, dari rumah itu saja gitu. Nah, justru apalagi kalau ada masalah-masalah yang kawan-kawan di OPD pun di Kepala Dinas pun juga kita dorong serupa itu. Ambo tekankan Kepala Dinas harus ke lapangan. Yang di Kantua itu sekretaris. Ya kan? Nah, kalau itu banyak nanti sekali bawa ke bidangnya. Nah, sehingga memang ada masalah, ayo capek fasilitasi. Sehingga akan carikan solusi. Sehingga memang harapan awak keberadaan pemerintah Eko memang dirasukan oleh masyarakat. Ketika ada masalah kita hadir, dan kemudian ketika pada saat itu mereka bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, harapan-harapannya itu. Makanya kami tekankan ke seluruh kepala-kepala OPD ya, tidak usah khawatir kalau ada masyarakat yang memberikan kritikan kepada kita ya, tidak usah khawatir. Itulah ketika yang dikritik itu bertamu dengan kita, maka itu ya udah dirubah aja yang akan datang. Ya, ketika ndak bertamu ndak apa-apa, itu karena masyarakat sayang kawa supaya yang diharapkan itu jangan terjadi kan gitu. Setidaknya pikiran positif bahwa kritik itu tandanya sayang terhadap OPD tersebut. Iya, dan karena ingin kebaikan-kebaikan, ya itu makanya harus berpikiran positif gitu kan. Jadi jangan katakan, justru itu juga Rasulullah nama jangan kalau lihat masih hamu aja orang mengkritik mereka, itu tandanya punya rasa tanggung jawabnya, rasa memiliki Sumatera Barat, rasa memiliki daerah itu. Tapi yang bedonya adalah ketika tidak mau tahu leh, antar jadi terjadilah. Ah, itu sudah malah anda kacau sana Bu ya. Itu rugi ya kan. Iya, itu makanya ini sesuatu yang positif. Itu makanya kita akan berpikir sebab itu. Kalau awak berpikiran positif, energi yang agunan itu seketek. Tapi kalau pikiran negatif, apalagi memikirkan negatif, kemudian mengecek negatif, kemudian dia bertindak negatif, energi itu banyak keluar. Catat kalau energi banyak keluar. Maka itu supaya energi kau terarah ke yang positif, maka pikiran positif ya, dan kemudian lakukanlah yang positif, dan kemudian lakukanlah kebaikan-kebaikan. Ketika semua berpikir positif, energi positif, hidup pun akan lebih sehat. Akan lebih baik. Baik. Ya. Makasih banyak Bu ya. Hadir di Pot Bungo, sehat taruh Bu ya. Sukses ke depan. Salam untuk keluarga Bu ya. Sama-sama insyaallah. Makasih. Dan Bu yakin Bu ya masih ada acara lain. Ya, sana Bu ya Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat lama saya di Pot Bungo. Setidaknya awaklah tahu apa pemikiran-pemikiran kepemimpinan beliau baik di 2022 maupun 2023 ke depan. Kita berharap Sumatera Barat tetap maju. Amin. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kita sadonyo hadir di Sumatera Barat. Laksana yang pamit dulu, Laksana.